Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Pak Woto untuk melanjutkan materi kita instalasi motor listrik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang gambar kerja instalasi PLC. Masih ingat ya, PLC itu adalah Programmable Logic Controller. Ya, anak-anakku semua, gambar kerja dari PLC atau Programmable Logic Controller itu yang pertama nanti kita akan membahas tentang ruang lingkup materinya, yang kedua wiring diagram, yang ketiga tata letak komponen PLC, yang keempat penyambungan dan terminasi kabel, dan yang kelima gambar kerja diagram PLC. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah memahami gambar kerja instalasi PLC. Kemudian yang kedua, keterampilan itu mencontoh gambar kerja. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak nanti kita akan menjelaskan prinsip wiring diagram menggunakan PLC Omron. Yang kedua, menginterpretasikan prinsip tata letak komponen PLC dan pendukungnya sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, menginterpretasikan prinsip penyambungan dan terminasi kabel sesuai prosedur. Yang keempat, menjabarkan simbol-simbol gambar kerja instalasi PLC sesuai dengan prosedur. Yang kelima, menerapkan gambar kerja instalasi PLC. Dan yang terakhir, mengidentifikasi ladder diagram. Yang ketujuh, merancang gambar ladder diagram kendali motor listrik. Nah, ini anak-anak semua, ini wiring diagram dari PLC ya. Jadi PLC itu di sini ada sumber AC ya, ini kita menggunakan 22 volt AC ya. Kemudian nanti ada terminal input ya yang dihubungkan dengan saklar ya, atau sensor atau limit switch atau yang lainnya. Kemudian ada terminal output yang dihubungkan dengan keluaran, bisa lampu, bisa magnetic kontaktor dan yang lainnya. Ini secara umum wiring diagram PLC adalah seperti itu. Nah, kalau ini yang DC ya, hampir sama ya, cuman sumbernya aja. Kalau AC itu bisa langsung dihubungkan sumber listrik 220 volt. Kalau DC itu tergantung kapasitas atau sumber yang digunakan oleh PLC ya. Biasanya 12 sampai 24 volt ya. Ini ada sendiri terminal DC-nya, biasanya dituliskan kalau terminal DC itu ada plus dan min. Ini bedanya ya, kalau terminal AC itu tidak disebutkan plus dan min. Nah, ini plus, min, dan ini tidak boleh terbalik ya. Kemudian dari terminal input ya, kemudian ini terminal outputnya ya, dihubungkan dengan lampu, dengan magnetic kontaktor dan yang lainnya. Ini wiring secara umum ada dua ya. Kemudian ya, yang harus diperhatikan adalah aplikasi pada PLC Omron ya. Nah, ini contoh PLC Omron. Kita di jurusan ada juga punya PLC Omron yang nanti bisa kita gunakan untuk praktek ya. Kemudian input ya, saklar terbuka NO ya. Jadi inputnya itu ini saklarnya terbuka NO ya. Di sini nanti bisa dihubungkan dengan saklar. Kemudian input saklar adalah 24 volt DC. Jadi saklar ini nanti harus dihubungkan dengan 24 volt DC. Artinya inputnya adalah DC. Kemudian outputnya ya, outputnya bisa bentuknya lampu, relay yang dia langsung terhubung dengan keluaran ya. Kemudian atak-atak sesuai dengan program. Ya, tata letak komponen PLC. Ya. Nah, biasanya PLC itu berada di dalam panel. Ya. Kemudian saklar dan lampu indikator. Ya. Kemudian
jika di pintu panel ya, dudukan PLC menggunakan rel omega. Jadi dudukan PLC-nya di sini untuk meletakkan PLC biar tidak lepas itu menggunakan rel omega. Ya, kemudian pengaman, kontaktor, smart over relay disusun sedemikian rupa sehingga terlihat seperti atau ya, rapi ya. Kemudian menggunakan penghantar dan terminal yang sesuai. Ini tata letak dari komponen PLC. Nah, kemudian penyambungan dan terminasi. Penyambungan kabel komponen pada PLC itu harus masuk ke kabel ya, atau tempat kabel ya. Jadi ini biar rapi dan aman ya. Kemudian menggunakan satu kabel ya, penahan kawat, pipa fleksibel atau kabel dis. Ya. Ini semua biar apa? Biar ketika di dalam panel itu komponen-komponen bekerja ini tidak lepas dan tidak menyebabkan terjadi hubung singkat ya. Kemudian jarak saluran dengan terminal strip ya minimal 40 mm ya. Ya kalau ini disesuaikan lah ya nanti sesuai dengan kondisi ya. Tetapi minimalnya 40 mm. Kemudian pemakaian pita perekat sesuai dengan warnanya. Ya. Jadi ini terutama untuk netral itu harus warna biru ya. Kemudian untuk positif atau fase itu nanti disesuaikan dengan warna yang digunakan. Kemudian pemasangan peralatan pengaman sesuai dengan prosedur. Tetap harus ada pengaman. Ya. Apakah itu signaling, MCB dan yang lainnya. Mengukur tegangan pada input dan output harus sesuai. Kemudian pemberian tegangan pada PLC harus sesuai dengan SOP. Kemudian memeriksa fungsi kontak dengan multimeter. Nah ini kan multimeter yang kita pelajari sejak kelas 1 itu ternyata digunakan terus ya, digunakan terus untuk pengecekan pemeriksaan dari setiap instalasi yang kita pasang. Ya. Gambar kerja diagram ledger. Ya. Dulu sudah pernah ya waktu smart relay kita menggambar diagram ledger ya. Nah LC Omron ini sama menggunakan diagram ladder tetapi memang agak-agak cukup berbeda dari segi alamatnya. Instruksi ladder pada DX Programmer. DX Programmer itu adalah software yang digunakan untuk membuat program ladder pada PLC Omron. Ya kalau Smart Relay kemarin kan kita menggunakan YellowShift 2. Ya. Nah kalau Omron itu menggunakan DX Programmer. Ya. Kemudian pemilihan device LC dan networking-nya atau jaringannya, membuat diagram ladder, kemudian simulasi dan save file. Ini cara-cara membuat gambar kerja diagram ladder di DX Programmer. Ya, kemudian instruksi ladder DX Programmer. Ya. Push button start, ya, input normally open, ya, push button stop, input normally close, coil output, ya, ini biasanya dihubungkan dengan magnetic kontaktor ya, kemudian ada timer, diffu, counter, ini fungsi-fungsi yang ada di DX Programmer. Ya. Nah ini instruksi ladder DX Programmer. Ini adalah N, ya, N. Kemudian kalau ini OR, ya, N itu di seri, kalau OR itu di paralel. Kemudian counter itu menghitung, ya. Jadi kalau 001 ini adalah alamat counternya, ya. Kemudian si value itu adalah 900 itu adalah nilai yang ditentukan. Jadi counter ini akan bekerja ketika 9 kali ditekan. 1, 2, 3, 4 sekian sampai 9 baru dia akan menghidupkan lampu. Kemudian timer 000 ini adalah elemen timernya. Kemudian 50 ini adalah 50 tergantung dari set value kita. Apakah detik ataukah menit ya. Kalau detik berarti 50 detik kemudian timer ini akan menghidupkan lampu atau akan mematikan lampu dan yang lainnya. Kemudian ini load not ya. Ya kalau tadi OR ya ini load not. Kemudian ini output ya, output biasanya menggunakan alamat 100.00, 100.01 dan yang lainnya. Kemudian load ya, kemudian ini diffu ya. Diffu juga alamatnya 010.010.1 dan yang lainnya. Sesuai dengan. Nah, contoh ya. Kita akan memprogram
PLC Omron untuk mengendalikan motor dari kerjadol atau direct online ya. Jadi ini 24 port ya, dihubungkan dengan push button start, kemudian dihubungkan dengan stop ya, kemudian dihubungkan dengan coil K1. Nah, supaya nanti ketika push button start itu ditekan ini K1 tetap bekerja, maka NO dari K1 atau penguncinya itu diparalel dengan startnya ini. Jika ketika ini start ditekan, dilepas, K1 terenergize, ya, coil pengunci K1-nya tetap terhubung meskipun push button start ini dilepas, ya, sehingga tetap bekerja sampai tombol stop ini nanti ditekan. Nah, programnya adalah seperti ini ya. Ini startnya menggunakan alamat 0.00 ya, start. Kemudian stopnya 0.01, ini input semua. Nah, kemudian outputnya 100.00 ya, ini output. Kemudian K1 itu adalah pengunci dari atau NO-nya dari output ini di paralel, sehingga ketika start ini ditekan, terenergize, dilepas, I dari 100 ini tetap akan mengunci. Nah, ya. Kemudian contoh 2, cek programmer untuk kontrol 3 lampu indikator ya. Jadi ini sumber 24 volt ya, masuk, kemudian ini ke saklar, kemudian ke lampu ya, ke magnetic kontaktor atau koil, lampu 2, koil, lampu 3 ya. Ini ya. Kemudian programnya seperti ini ya. Jadi start ya, masih menggunakan 0.00 ya, kemudian langsung ke keluaran lampu 1 yaitu alamat 100.00 ya. Kemudian NO dari output ini ya, 100.00 itu digunakan untuk menghidupkan timer ya, timer 000 dengan set value atau pengaturan waktunya 50 detik ya. Kemudian timer ini setelah 50 detik maka dia akan NO timer ini akan menghubungkan dari keluaran lampu 2 yaitu alamat 100.01. Kemudian NO dari 100.01 ini saat dia hidup maka akan menghubungkan timer 2 dengan alamat 0001 ya. Nah, kemudian intervalnya juga dibuat 50 detik ya. Kemudian sesudah timer ini bekerja maka NO dari timer 001 ini akan terhubung sehingga akan menghubungkan lampu 3 dengan alamat 100.002. Ini gambarnya seperti ya anak semua ya. Nah, demikian anak-anak semua ya tentang pemrograman dari PLC Omron ya menggunakan CX Programmer ya. Ini secara singkat, nanti akan kita lanjutkan untuk materi-materi kita berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat untuk belajar ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak-anak semua siswa Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan untuk masa depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.